Hari ini hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 bertempat di ruang Komisi 2 DPRD Kabupaten Situbondo. Hari ini kita rapat dengan teman-teman Polres, teman-teman Kodem dari Bulog maupun dari Dinas Pertanian terkait koordinasi terkait kesiapan Bulog dan antisipasi saat panen raya jagung dan gabah pada bulan Oktober maupun sampai dengan bulan November. Ini sangat penting karena bagaimanapun kita harus sepakat dan antisipasi. Jangan sampai ketika petani jagung maupun nanti padi jual gabah, saya berharap jangan sampai harga ini turun anjlok. Makanya kita panggil semuanya agar ini bisa menjadi antisipasi bersama. Jangan sampai petani itu rugi dengan panen raya. Jadi tadi kami tanyakan kepada Bulog bahwa kesiapan Bulog menerima jagung petani, intinya bahwa Bulog siap menerima berapapun ton itu akan diterima dengan Bulog, karena tadi juga disampaikan oleh Bulog kesiapan anggaran. Karena ini program pemerintah pusat, makanya harus kita kawal bersama. Dan alhamdulillah sudah tidak ada permasalahan. Saya minta Bulog betul-betul menepati janjinya, sehingga tidak ada istilahnya petani rugi. Terus terkait dengan harga sendiri Pak, mungkin bisa dijelaskan baik jagung maupun gabah. Baik, kami nambahi. Jadi perlu diketahui oleh petani jagung khususnya, karena sekarang itu MT3 ini hampir 70% nanam jagung di Kabupaten Situbondo, yaitu dengan ada dua harga. Bulog ini ada dua harga, yaitu yang harga 5.500 ini di dalam posisi pipil basah, dan pipil kering dengan harga 6.400. Jadi kami menyampaikan kepada seluruh petani Kabupaten Situbondo itu, jadi patokan harga dari Bulog itu yang kering sawah itu 5.500 dengan tester dengan KA 18 sampai 20. Bagi yang KA-nya 14 itu harganya 6.400. Tapi seandainya petani itu mau langsung memasukkan ke Bulog dan berapapun akan diterima dengan SOP, yaitu satu harus punya NIB, jadi nomor induk berusaha, punya NBWP, dan juga punya KTP. Jadi itu, jadi KTP, NBWP dan NIB itu yang dibutuhkan oleh Bulog. Jadi petani boleh masukkan berapapun, bahkan ratusan ton pun akan diterima oleh Bulog. Kemudian terkait dengan caranya sendiri Pak, petani untuk memasukkan ke Bulog, ini yang mungkin kesulitannya itu caranya, teorinya, biar masyarakat yang belum tahu untuk masuk ke Bulog itu seperti apa. Baik, jadi masyarakat kalau ingin memasukkan sendiri ke Bulog, sebetulnya bisa nanti didampingi oleh kepolisian, karena Bulog ini kepolisian yang mendampingi, tugasnya untuk mendampingi di sektor pertanian jagung, sedangkan TNI itu di sektor pertanian padi. Jadi bisa ke Babin Tipnas, bisa melalui itu. Kebetulan di tiap-tiap desa kan ada itu melalui dari kepolisian itu jagung, terus dari TNI ini gabah, jadi bisa melalui itu. Kemudian Pak, yang dinamakan tadi jagung kering dalam waktu sekian kemudian kering, itu
seperti apa jangka waktunya? Oh begitu, siap. Jangka Jadi gini, jagung dengan kadar air itu 18 sampai 20, itu biasanya itu jagung dari sawah digiling itu sudah antara 18 sampai 20. Itu dengan harga 5.500. Nah, nanti sampai mencapai KA 14 itu kita jemur, kita keringkan sampai KA 14 itu antara 2 sampai 3 hari. Ya, itu yang bisa. Nah, itu harga? Itu harga 6.400. Memang dari Bulog seperti itu, Bulog dari seperti itu. Kemudian untuk antisipasi dari para pedagang yang harga yang naik, kadang kan ada sekarang yang beli agak mahal itu Pak. Itu seperti apa tadi? Sebetulnya Bulog ini tugas Bulog sesuai dengan Perpres nomor 125 tahun 2022 ini kan memang apa dia itu kan menstabilkan harga, tugas dari Bulog itu menstabilkan harga. Jadi Bulog ini seandainya di pasaran lebih tinggi daripada Bulog, ya bolehlah petani dipasarkan di luar Bulog. Jadi tugasnya seperti itu. Balik lagi ke Pak Ketua. Ya. Yang pengairan Pak dari Dinas Pertanian tadi ada penjelasan, mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Alhamdulillah juga tadi kami memang antisipasi agar Dinas Pertanian betul-betul melaksanakan program dari pusat, karena program pengeboran maupun IRPOM, irigasi itu seharusnya bisa dilaksanakan tepat waktu, karena bagaimanapun petani, apalagi sekarang musimnya kemarau tinggi, panasnya luar biasa, tetapi tadi sudah ada beberapa yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan hampir pekerjaan sudah 80%. Dan saya juga berterima kasih, memang ada beberapa kendala-kendala, tetapi saya berharap Dinas Pertanian untuk menyelesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya agar bisa dipergunakan oleh petani. Kemudian untuk solusinya sendiri Pak, pengambilan air, karena kan nggak semua tempat lahan itu kan airnya yang gampang. Misalkan bagi para petani terutama yang agak jauh dari saluran irigasi, itu mungkin solusinya sendiri dari Dinas Pertanian tadi seperti apa? Makanya itu kan ada program dari pusat Mas, di samping irigasi, dan ini ada pengeboran sumur dalam, bantuan pengeboran sumur dalam, dan itu sudah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Itu untuk mengantisipasi masyarakat petani yang tidak bisa kebagian air irigasi, makanya dibantu oleh bantuan sumur bor dalam. Jadi sudah dieksekusi ya? Sudah dieksekusi sebagian, dan saya yang belum itu segera cepat dilaksanakan, karena sekarang ini kan panasnya luar biasa sekarang, sehingga air itu sangat dibutuhkan oleh petani. Perkiraan jumlah sumur bor yang ada di yang untuk tahun 2025 sendiri ini dari Pertanian, ya, ada data yang bisa dijelaskan? Tadi berdasarkan rapat hearing yang sebelum-sebelumnya itu disampaikan ada 30 titik untuk pengeboran sumur dalam. Dan alhamdulillah yang awal-awalnya swakelola sekarang sudah dikontraktualkan. Artinya kalau kontraktual itu saya kira lebih efektif. Oke, siap. Cukup Pak. Ya. Sudah.